Saudara, sektor transportasi paling terdepan terhempas COVID-19. Dan guna menekan kerugian terlalu dalam, percepatan alih fungsi angkutan penumpang menjadi angkutan barang bisa menahan kerugian terlalu dalam. Memetik panen bagi pebisnis moda transportasi hanya mimpi di tengah pandemi COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar disusul oleh larangan mudik mutlak memukul sumber pendapatan. Industri penerbangan misalnya kehilangan rata-rata potensi pendapatan hingga 70%. Kemudian okupansi kereta PT KAI hanya tersisa 10 hingga 16% selama pertengahan Maret hingga April 2020. Secara umum, organisasi angkutan darat menghitung ada potensi kerugian hingga 11 triliun rupiah jika seluruh moda transportasi darat berhenti beroperasi dalam 1 bulan. Organda memahami berbagai cara dilakukan guna mengatasi COVID-19. Namun, konsekuensi bagi jalannya usaha serta pekerja harus diperhitungkan. Relaksasi pembayaran kredit usaha serta bantuan bagi pekerja transportasi dapat meringankan beban di tengah corona. Kalaupun toh sekarang begitu banyak tenaga kerja yang dirumahkan akibat posisi yang tidak beroperasi, tentunya sangat banyak. Kami mencatat hampir 1,3 juta jiwa, itu adalah frontliner kami di seluruh moda yang ada, yang tentunya seperti usulan kami sebelumnya yang kami sampaikan ketika terjadi pelemahan di industri ini, antara lain kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk turunnya BLT bagi tenaga kerja kami itu. Guna menekan kerugian terlalu dalam, semestinya alih fungsi moda transportasi dimaksimalkan dari angkutan penumpang menjadi angkutan barang. Dengan demikian, distribusi logistik lebih efektif dan efisien. Pemerintah perlu membolehkan perusahaan transportasi jasa angkutan orang untuk melakukan aktivitas jasa angkutan barang, terutama barang-barang kebutuhan pokok dan alat-alat kesehatan, produk kimia, dan farmasi. Nah, dengan adanya tambahan pemain baru di sektor transportasi jasa angkutan barang, tentu persaingan usahanya relatif lebih sehat. Sehingga biaya transportasi kebutuhan pokok, alat kesehatan, produk kimia, dan farmasi relatif lebih kompetitif. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menegaskan larangan mudik diberlakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Di saat yang sama, kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan. Refund dengan format dan cara seperti apa, ini memang kita akan kembalikan kepada operator masing-masing. Yang penting adalah bahwa tidak menghilangkan hak-hak dari konsumen atau para calon penumpang ini. Kembali lagi bahwa ini adalah situasi yang memang tidak bisa kita hindari ya, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan, sehingga ini hal-hal seperti ini memang mau tidak mau harus dilakukan. Barikade pencegahan penyebaran COVID-19 terus dipertebal. Meski demikian, langkah mitigasi ini akan sia-sia jika tidak ada kepatuhan. Kebijakan juga harus dibarengi pemeriksaan spesimen secara massal agar badai COVID-19 cepat dilalui. Tim Liputan Kompas TV.